Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam buah naga yang menjawab salam insya Allah masuk surga, amin ya rabbal. Soalnya udah kelihatan dari aura wajahnya ibu-ibu sangat bercahaya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi arsidatin wa anwa'in mukhtalifah wa bidzalika ansaba 'alaina ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Malikul hakiran abada adrikni amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, para jemaah, pengawasan perumahan Bumi Cikembang Indah KRT 02 RW 012, alhamdulillah yang semangat pengajiannya luar biasa, yang diketuai, yang digagas oleh Mama Jojo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan panjang umur, menjadikannya kita istiqomah dalam ibadah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Allah jadikan anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun, anak yang menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah jadikan rumah tangga kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kacai jadi salawi, kadaret jadi saloka, kacai darai ngaji, kadaret darai sholat. Wabil khusus untuk Saibul Hajat, keluarga besar, ananda raja yang telah dihitan, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak tersebut menjadi anak yang soleh, amin. Allah jadikan rezekinya bertambah berkah, berlipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan, menjadi harapannya cepat tercapai, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, di kesempatan sore yang berbahagia dan cerah ini, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara syukuran walimatul khitan Ananda Raja. Mudah-mudahan dalam perayaan ini kita mendapatkan rahmat, berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, bahkan beribu-ribu, berjuta-juta kenikmatan. Walaupun kita diperintahkan untuk menghitung nikmat Allah, yakin kita tidak akan bisa menghitung, apalagi mengukurnya. Apalagi kalau diukurnya sama tukang cukur, tukang bajigur, gubernur, apalagi sama orang dukun, tidak akan mampu dan takkan bisa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita tercinta
yang sahabatnya selalu kita nantikan siang dan malam ialah seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, yang telah membawa kepada kita minal mati ila nur, minal jahlun ilal fatona, minal dolalah ilal hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak yang ada, ibu-ibu, para jemaah yang berbahagia, banyak di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ada kewajiban orang tua terhadap anaknya tentang memberikan pendidikan yang bagus, pendidikan umumnya, lebih-lebih pendidikan agamanya. Kalau ada anak-anak kita di usia segini, jangan dibiarkan begitu saja, Bu. Ajarkan dia pendidikan yang bagus, ajarkan dia ngaji. Lalu ada kewajiban orang tua yang selanjutnya yaitu memberikan nama yang baik. Kita cari nama anak yang baik dalam Al-Quran. Misalkan saja kita ambil dari nama-nama sahabat Nabi, misalkan Utsman bin Affan, Umar, Ali, atau kita contoh dari nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, atau kita contoh lagi Muhammad Nur dan lain sebagainya. Jangan diambil yang dari Al-Quran nama syaitan itu. Saya sih namanya bagus Pak Ustaz, diambil dari Al-Quran. Siapa namanya? Muhammad Syaitan. Bagus nama depannya Muhammad, tapi ujungnya ada syaitannya. Ada lagi yang kasih nama, siapa namanya? Abu Dhalin. Itu kan nama dari Al-Quran. Iya bagus Abu, tapi terakhirnya Dhalin. Itu adalah salah satu kewajiban orang tua. Lalu kewajiban orang tua selanjutnya yaitu menghitankan anak laki-laki. Ini adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Karena kewajiban orang tua menghitan ini adalah wajib hukumnya. Ada sejarah pertama orang yang melaksanakan hitan. Mudah-mudahan sing dikhususkan diberikan tak kurang kali anu tos disunat, mudah-mudahan sing dijantankeun kurang kali anu soleh, amin. Kurang kali anu berroda ayun, kurang kali anu jantan kebanggaan pikeun kedua orang tuana, berguna bagi nusa bangsa dan agamana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diberdana awasan tawasul bahwa dikir sarang surah Yasin oge ka urang sadaya selaku pembacana, mudah-mudahan urang sadayana oge sing disehatkeun salamina amin, sing dipanjangkeun umurna amin, sing dijauhkeun dina sagala bahaya bencana, terutama ayeuna masih dalam pandemi Covid-19. Mudah-mudahan diberkana awasan Yasin, mudah-mudahan sing enggal dihilangkeun dari amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan segala pamaksadan orang sadayana menjadi tujuan orang sadayana dikabul ke Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin cuma ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya kakak ipar, orangnya soleh dan juga sabar. Mari kita dawamkan istighfar, jangan tunggu entar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam dalam peti, yang jawab salam saya doakan jadi bupati, amin ya Rabbal alamin. Saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dalam atap, yang jawab salam suaranya sangatlah mantap, alhamdulillah. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-ayat sadaqallahul adim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, amin, selalu memberikan panjang umur, dijadikannya kita istiqomah dalam ibadah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang qurrata a'yun, anak yang jadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah jadikan rumah tangga kita, Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, sehingga terucaplah kalimat baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan berjuta-juta nikmat yang harus selalu kita syukuri, agar kita tidak termasuk orang yang kufur, agar Allah tidak menghancur leburkan layaknya seperti bubur. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan alam, yang syafaatnya selalu nantikan siang dan malam, yang namanya akan selalu tersirat dan tak pernah berkarat, mesti diterjang badai yang sangat dahsyat, hujan yang begitu lebat, bahwa dialah yang terhebat, bahwa dialah yang terkuat. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa amanat yang tak pernah khianat, pembawa risalah yang tak pernah bersalah, pembawa rahmat bagi seluruh umat. Alhamdulillah. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang manfaat dan keutamaan istighfar. Sebagaimana pantun mengatakan, rencana umroh bulan Safar, jangan lupa bawa kurma. Perbanyaklah baca istighfar agar tobat kita diterima, amin ya Allah ya rabbal alamin. Banyak sekali manfaat dan keutamaan istighfar. Orang yang selalu membaca istighfar akan mendapatkan jaminan diantaranya sebagaimana berikut. Yang pertama, akan dijauhkan dari azab Allah. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar. Lalu manfaat dan keutamaan istighfar yang kedua, Allah akan selalu memberi kenikmatan hidup. Dalam Al-Quran surat Hud ayat ketiga Allah berjanji, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma
wa yuti kulli dhi fadli fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaban yaumin kabir. Dan hendaklah kamu beristighfar, memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik. Memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Allah akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Adapun manfaat dan keutamaan istighfar yang ketiga, Allah akan mempermudah urusannya, akan melapangkan hati dan memberi rezeki yang tak terduga. Di mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan. Allah akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Lalu manfaat dan keutamaan istighfar yang keempat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan menurunkan rahmat untuknya dan Allah akan melapangkan rezeki dan memberi keturunan. Dalam ini Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 dan 12 yang artinya, maka saya berkata, mohonkanlah ampun kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit atas kalian, dan Dia akan melipat gandakan harta dan anak-anak kalian, mengadakan kebun-kebun atas kalian, serta mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Ada alkisah suatu hari, yaitu Al-Hasan Al-Basri, salah satu ulama tabi'in, didatangi oleh orang-orang yang mengadu kepada beliau tentang berbagai masalah. Ketika diadukan tentang masalah pacaklik atau tentang pertaniannya kurang menghasilkan, beliau memberikan solusi, beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah. Lalu ada orang yang mengadu lagi soal kemiskinan, beliau juga memberi solusi, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang meminta didoakan supaya dikaruniai anak, beliau pun memberi solusi yang sama, beristighfarlah kepada Allah. Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, salah satu ciri hamba-hamba Allah yang solih dan meraih surga adalah banyak beristighfar. Terlebih pada sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran dan surat Az-Zariyat, Rasulullah SAW sendiri telah memberikan keteladanan dan memberi sauriladan kepada umatnya dengan beristighfar minimalnya sebanyak 70 kali dalam sehari semalam. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk menjadikan istighfar sebagai bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu mari kita mengistighfarkan. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Ada satu pantun yang sangat bagus. Masakan lezat pakai sasa, perut keroncong tandanya lapar. Penghapus segala macam dosa dengan memperbanyak istighfar. Untuk itu mari kita bersama-sama kita baca istighfar.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan segala dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia, ini sajalah uraian yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh. Ndak kemana obat dicari kalau lidah sudah melukai hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh dong kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fastabiqul khairat wa khairu da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam turun ke gua, burung merpati lagi diumbar. Para jamaah, para pemirsa, para YouTuber manis bila tertawa, membuat hati selalu berdebar-debar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah pala, yang menjawab salam insya Allah dapat pahala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita, amin. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, amin. Dijadikannya kita istiqomah dalam ibadah, amin. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Menjadi anak yang qurrata a'yun, menjadi anak kebanggaan bagi kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah jadikan rumah tangga kita, Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, amin ya Allah ya rabbal alamin.
ibu bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu banyak sehingga tidak bisa dihitung dan tidak bisa terukur oleh tukang bajigur, oleh tukang cukur, oleh insinyur, oleh gubernur, apalagi oleh orang kufur. Betul. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang syafaatnya selalu kita nantikan siang dan malam, yang namanya akan selalu tersirat dan tak pernah berkarat meski diterjang badai yang sangat dahsyat, hujan yang begitu lebat, bahwa dialah yang terhebat, bahwa dialah yang terkuat, tak lain dan tak bukan beliau adalah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa amanat yang tak pernah khianat, pembawa risalah yang tak pernah bersalah, pembawa rahmat bagi seluruh umat. Alhamdulillah. Ibu bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber rahimakumullah. Pada jumpa kali ini kita akan membicarakan tentang ikhlas di dalam kehidupan. Kenapa? Karena ikhlas ini sangatlah penting. Sebagaimana pantun mengatakan, lomba nyanyi di dalam kelas, pemenangnya ayo ting-ting. Ayo kita belajar ikhlas karena ikhlas itu sangatlah penting. Betul. Ibu bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia, sikap ikhlas itu merupakan sikap dalam berlepas diri dari segala amalan yang dilakukan. Setiap amalan yang dilakukan tanpa rasa ikhlas seperti musafir yang membawa perbekalan, tapi bukan berupa makanan melainkan berupa pasir. Artinya pembekalan tersebut hanya memberatkan si musafir dan tidak ada manfaatnya. Ada banyak dimensi bentuk ikhlas di dalam kehidupan kita, yaitu ikhlas dalam melakukan pekerjaan, ikhlas dalam melakukan ibadah, ikhlas dalam beramal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di dalam metode konteks ibadah, bersikap ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan penuh rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sikap yang lainnya, seperti ingin dipuji supaya dilihat oleh orang lain atau ingin terlihat soleh. Tidak, tapi benar-benar ibadah karena Allah. Sebagaimana syair mengatakan, untuk siapakah kau beramal, untuk siapakah beribadah? Oh, hanya untuk Allah, karena Allah itulah ikhlas, bukan untuk yang lain ikhlas. Betul? Ibu bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Dan ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus berlaku ikhlas dalam beragama. Jika tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka agama yang kita anut saat ini akan menjadi lebih runyam, lebih rumit. Seolah-olah tidak ada efek atau hal-hal yang membekas dari agama itu sendiri.
Banyak orang yang jadi sibuk dengan urusan dunianya, tidak menempatkan agama sebagai sesuatu yang utama dalam hidupnya. Semoga kita dihindarkan dari sikap-sikap seperti itu dengan melakukan ikhlas dalam beragama, maka segala